Anies genggam tiket Nyapres, Koalisi Perubahan ancang-ancang bikin piagam koalisi cegah partai manuver ubah arah. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Gaby di News on Trending. Penyampaian dukungan dari PKS kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 dari Koalisi Perubahan tanpa dihadiri perwakilan dari Partai Nasdem. Konferensi pers di kawasan Bandara Soekarno-Hatta itu hanya dihadiri perwakilan dari Anies, yakni Sudirman Said. Kemudian perwakilan dari Partai Demokrat, Sekjen Teuku Rifki Harsha dan Koordinator Juru Bicara Herzaki Mahendra Putra. Sedangkan PKS ada Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman, Ketua DPP Bidang Polhukam Muzamil Yusuf, dan Juru Bicara Pipin Sopian, serta Muhammad Khalid. Ketidakhadiran perwakilan Nasdem ini menjadi tanda tanya sendiri. Demi menangkal segala spekulasi sebelum berkembang, Sudirman Said meluruskan. Ia berujar meski tanpa kehadiran perwakilan Nasdem, seluruh pergerakan, kegiatan hingga pada konferensi pers malam sudah melalui pembicaraan 3 partai melalui tim kecil. Dengan begitu, posisi Nasdem juga mengetahui secara runut dan detail perkembangan penjajakan koalisi yang ada. Sehingga seluruh materi dibahas dengan runut dengan konsisten, kata Sudirman pada Senin 30 Januari 2023. Rencananya Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto dijadwalkan ikut hadir, tetapi batal lantaran ia masih bertugas melakukan rapat di DPR. Sementara perwakilan Nasdem lainnya, Ketua DPP Willy Aditya sedang di Nusa Tenggara Barat. Beliau berdua ini yang satu sedang di Lombok. Satu lagi Pak Sugeng sedang rapat di Komisi 7. Tidak mengurangi arti dan semua hal. Semua hal kita kemukakan, kata Sudirman. Sementara itu, untuk memastikan dukungan terhadap Anies tetap solid dari Nasdem, PKS, dan Demokrat ke depan, tentu akan dibuat kesepakatan saat deklarasi. Kesepakatan itu dikatakan Sudirman semacam piagam koalisi. Piagam sekaligus berguna untuk mencegah partai-partai di Koalisi Perubahan kelak bermanuver atau merubah arah dukungan. Tentu saja akan ada dokumen resmi yang disebut sebagai piagam koalisi. Itu materi-materi, poin-poinnya sudah kita bahas, tetapi mungkin perlu finalisasi dan sesudah para pimpinan partai bertemu secara formal kita akan tanda tangani, tutur Sudirman. Sementara itu, Sekjen Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan bahwa partainya menghargai betul langkah PKS yang kini telah menggenapkan dukungan untuk pencapresan Anies. Ia memastikan solidaritas partai-partai di Koalisi Perubahan sangat luar biasa. Semua pertanyaan atas terbentuknya koalisi menurut Rifki juga sudah terjawab dengan lengkapnya dukungan dari Nasdem, Demokrat, serta PKS untuk Anies. Tinggal kembali semua itu nanti akan diformalitas oleh 3 ketua umum untuk menandatangani keputusan bersama meresmikan Bapak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh 3 partai sudah yang kalau dikumulatif presidensial threshold melebihi 20% atau sekitar 28%, papar Rifki. Sementara Willy Aditya mengatakan bahwa Nasdem bersyukur dan mengapresiasi PKS yang memantapkan diri memberikan kepastian mendukung Anies. Bahwasanya eksistensi dari tim kecil Koalisi Perubahan selama ini itu membuncah. Bukan suatu lip service, orang boleh berkata apapun, tapi kehendak Anies sebagai simbol perubahan yang menjadi denyut nadi keinginan publik. Suatu langkah maju memberikan kepastian, kata Willy. Willy berujar momentum deklarasi bersama tentu menunggu deklarasi oleh masing-masing partai di Koalisi Perubahan. Nantinya deklarasi bersama koalisi akan sekaligus dengan deklarasi Anies sebagai capres. Sementara untuk cawapres akan menyusul setelahnya. Pak Anies dulu, kata Willy. PKS memecahkan kebuntuan soal pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. PKS menyusul Partai Demokrat dan Nasdem yang sudah lebih dahulu mendukung Anies menjadi bakal calon presiden 2024 melalui Koalisi Perubahan. Kepastian itu diperoleh usai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dan perwakilan atau utusan tim kecil Sudirman Said melakukan lawatan ke Istanbul, Turki.
Lawatan itu untuk dilakukan pada Jumat 27 Januari 2023 usai Nasdem, PKS, dan Demokrat berkumpul di kediaman Anies. Adapun kepergian Sohibul dan Sudirman ke Istanbul itu guna menyambangi Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf dan Presiden PKS Ahmad Syahiku untuk berkonsultasi terkait dukungan untuk Anies. Hasilnya ada 2 poin yang dibawa keduanya sesampai di tanah air pada Senin malam. Pertama, sebagaimana yang ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anies Rashid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari partai-partai pengusung Anies Rashid Baswedan di Pilpres 2024 sehingga koalisi ini memenuhi presidensial threshold 20%, kata Sohibul di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin 30 Januari 2023. Sementara itu, poin kedua ialah PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 sampai 2029 pada rapat Majelis Syura PKS yang bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas DPP PKS pada tanggal 24 Februari 2023. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi percepatan sesuai dinamika politik yang berkembang, terutama setelah Ketua Majelis Syura PKS dan Presiden PKS kembali ke tanah air pada 3 Februari 2023, kata Sohibul. Sohibul berharap informasi yang ia bawa dari Istanbul ke Indonesia ini dapat memberikan kepastian dan jawaban bagi publik akan sikap PKS dalam penjajakan koalisi perubahan. Sementara itu, Sudirman Said menegaskan bahwa kepastian dukungan dari PKS menggenapkan dukungan pencapresan untuk Anies. Sekarang Anies menjadi satu-satunya bakal capres yang sudah mengantongi tiket menuju Pilpres 2024. Pasalnya, ketiga partai di penjajakan koalisi perubahan sudah bulat mendukung Anies. Dengan demikian, koalisi perubahan sudah mengantongi ambang batas pencalonan presiden dan hanya menunggu waktu deklarasi. Kami semua rekan-rekan yang bergabung dalam koalisi perubahan berbesar hati karena pada hari ini Pak Anies adalah bakal calon presiden yang pertama kali mendapatkan dukungan resmi dalam jumlah yang cukup. Ini artinya Bahtera Perjuangan Koalisi Perubahan segera bersiap untuk berlayar menempuh berbagai tantangan, kata Sudirman. Mengenai kapan waktu deklarasi, Sudirman mengatakan hal tersebut akan menjadi pembahasan berikutnya. Selanjutnya, dalam waktu dekat, para pimpinan puncak politik akan bertemu untuk menyusun menyepakati piagam koalisi dan dalam waktunya insya Allah akan dilakukan deklarasi bersama seluruh partai politik pendukung Pak Anies Baswedan, kata Sudirman. Partai Nasdem menyambut baik sikap PKS yang menegaskan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk menjadi bakal calon presiden 2024 melalui koalisi perubahan. Wakil Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim menegaskan adanya dukungan dari PKS itu memastikan jalan bagi pencapresan Anies Baswedan. Pasalnya, koalisi perubahan kini sudah memenuhi presidensial threshold setelah Nasdem, PKS, dan Demokrat memastikan dukungan untuk Anies maju di Pilpres 2024. Kita menyambut baik dengan penuh sukacita, artinya Anies sudah punya kecukupan untuk maju Pilpres, kata Hermawi kepada wartawan Senin 30 Januari 2023. Kekinian setelah ketiga partai kompak menyatakan dukungan bagi Anies, koalisi perubahan menunggu waktu resmi dibentuk melalui deklarasi bersama. Ya segera rapat teknis untuk deklarasi, kata Hermawi. Itulah berita mengenai Anies genggam tiket Nyapres 2024. Saksikan berita terupdate lainnya hanya di YouTube suara.com.